Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, perkenalkan nama saya Nurul Ulfa. Saya mahasiswa dari Universitas Batanghari Jambi, Fakultas Fikih Sejarah. Saya di sini masih semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah pengantar antropologi budaya. Baiklah, yang akan saya jelaskan materinya yaitu tentang suku bangsa yang ada di Indonesia. Di sini aku ambil satu contohnya, yaitu suku dari Nusa Tenggara Barat. Baiklah, aku akan jelaskan secara singkat yang aku ketahui tentang suku Nusa Tenggara Barat. NTB adalah sebuah provinsi di Indonesia. Sesuai dengan namanya, provinsi ini meliputi bagian barat Kepulauan Nusa Tenggara. Dua pulau terbesar di provinsi ini adalah Lombok yang terletak di bagian barat dan Sumbawa yang terletak di bagian timur. Ibu kota provinsi ini adalah Kota Mataram yang berada di Pulau Lombok. Sebagian besar penduduk Lombok berasal dari suku Sasak. Sementara suku Sasak, Bima dan Sumbawa merupakan kelompok etnis terbesar di Pulau Sumbawa. Mayoritas penduduk Nusa Tenggara Barat beragama Islam 96%. Baiklah, saya akan jelaskan bagian rumah adatnya lagi. Rumah adat Nusa Tenggara Barat bernama Dalam Loka Samawa. Baiklah, sebelum aku lanjut jelasin rumah adat yang ada di Nusa Tenggara Barat, kalian bisa lihat contohnya dulu. Rumah adat Dalam Loka Samawa yang ada di NTB. Inilah contohnya. Baiklah, udah kalian lihat sendiri kan tadi gambarnya di sebelah. Jadi itulah salah satu contoh rumah adat yang ada di Nusa Tenggara Barat. Dalam Loka Samawa berupa rumah panggung yang dibuat dari kayu jati, terdiri dari 2 lantai dengan beberapa ruang seperti balairung, serambi depan, ruang keluarga sultan, dan dapur. Jika di daerah lain mengenal desa wisata, maka di Pulau Lombok juga dapat ditemui hal serupa, yakni di Dusun Sade, Desa Rambitan, Kecamatan Kudus, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Dusun Sade dapat mewakili untuk disebut sebagai desa wisata di Nusa Tenggara Barat. Layaknya desa wisata di daerah lain, sebab masyarakat yang tinggal di dusun tersebut semuanya adalah suku Sasak. Mereka hingga kini masih memegang teguh adat tradisi. Bahkan rumah adat khas Sasak juga masih terlihat kokoh dan terawat di kawasan ini. Suku Sasak adalah penduduk asli dan mayoritas di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Konon kebudayaan masyarakat terekam dalam Kitab Negara Kartagama karangan Empu Nala dari Majapahit. Dalam kitab itu suku Sasak disebut Lombok Lirah Saksa Asli. Sedangkan kebudayaan suku Sasak itu diantaranya terekam dalam rumah adat suku Sasak. Dalam masyarakat Sasak, rumah memiliki dimensi kesakralan dan keduniawian. Rumah adat Sasak selain sebagai tempat berlindung dan berkumpulnya anggota keluarga, juga menjadi tempat ritual sakral sebagai manifestasi keyakinan pada Tuhan, arwah nenek moyang, penunggu rumah, dan sebagainya. Rumah adat suku Sasak terbuat dari jerami dan berdinding anyaman bambu atau bedek, lantai dari tanah liat yang dicampur dari kotoran kerbau dan abu jerami. Campuran tanah liat dan kotoran kerbau membuat lantai tanah mengeras sekeras semen. Cara membuat lantai seperti itu sudah diwarisi sejak nenek moyang mereka. Inilah contoh bangunan rumah adat suku Sasak. Baiklah teman-teman, udah kalian lihat sendiri kan gambarnya di sebelah tadi. Selanjutnya aku akan jelasi pakaian adat dari Nusa Tenggara Barat. Pakaian adat Sasak bagi perempuan disebut lambung, yaitu baju
berbentuk huruf V dan sedikit hiasan di bagian gigir baju. Pakaian ini menggunakan kain pelung. Untuk pakaian adat pria, dari mulai kepala menggunakan ikat kepala yang disebut capu atau sapu. Sekilas melihat bentuk sapu, Sasak tidak jauh berbeda dengan ikatan kepala dari Bali. Baiklah teman-teman, bisa kalian lihat lagi gambarnya di sebelah. Baiklah teman-teman, udah kalian lihat sendiri kan gambarnya di sebelah tadi. Jadi aku akan lanjuti materinya, yaitu tentang tarian tradisionalnya lagi. Banyak sekali tarian tradisional yang berasal dari Nusa Tenggara Barat. Di antaranya yaitu tarian Lenggo dan tari Batu Nganga. Tarian Lenggo ada dua jenis, yaitu tari Lenggo Melayu dan tari Lenggo Bojo. Tari Siwe, tarian yang dimainkan oleh perempuan. Dan tari Mone, yaitu tarian yang dimainkan oleh laki-laki. Baiklah teman-teman, bisa kalian lihat sendiri lagi gambarnya di sebelah. Baiklah teman-teman, udah kalian lihat sendiri kan tadi gambarnya di sebelah. Oke, aku bakalan lanjutin lagi materi berikutnya, yaitu upacara adat yang berasal dari Nusa Tenggara Barat. Ada beberapa upacara adat yang bisa dilakukan oleh masyarakat NTB untuk memperingati hari-hari tertentu seperti upacara Uakua dan upacara Perang Topat. Upacara Uakua merupakan sebuah tradisi masyarakat Lombok yang dipengaruhi oleh ajaran Islam. Sedangkan upacara Topat adalah salah satu upacara yang dilakukan oleh orang Sasak. Baiklah, aku akan tunjukin lagi gambarnya di sebelah. Baiklah teman-teman, udah kalian lihat sendiri kan tadi gambarnya di sebelah. Yang terakhir aku akan jelaskan lagi alat musiknya, yaitu ada genggong dan serune, dan yang terakhir idiokarto. Di sini aku akan lihat contoh gambarnya, kalian lihat sendiri di sebelah. Love me tender, love me sweet. With you I know that I'm complete. I'm in love with the summer's day. Baiklah teman-teman, udah kalian lihat sendiri kan tadi gambarnya di sebelah. Jadi itulah contoh-contoh alat musik tradisional yang ada di Nusa Tenggara Barat. Jadi sudah saya jelaskan beberapa kebudayaan dan kesenian yang ada di daerah Nusa Tenggara Barat. Sebenarnya masih banyak lagi, namun saya hanya menyebutkan beberapa di antaranya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan dan saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Pada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer.